Nah pada akhirnya jadi berakibatnya itu rumah tangga, jadi goyang rumah tangga. Jadi kalau secara fisik itu kakinya itu mohon maaf gosong. Sini udah gosong secara fisik gitu. Jadi secara fisik udah gosong. Pokoknya udah baunya udah nggak enak gitu kan. Pas waktu kemarin. Dari tingkah laku dia ya, yang tidak bisa mengenakan kepada orang lain. Ya mungkin salah, mungkin tanpa disadari ngomong. Jadi berbicara tanpa disadari menyinggung gitu kan. Dan juga dari banyak sih dari bisnis dia kan pengusaha. Pasti ada yang iri, ada yang nggak suka. Nah sampai sana sore itu masih belum saya. Begitu nangani malam itu, saya kan diajak ngobrol tuh. Itu langsung saya udah nggak berdaya itu udah pengennya tidur, pusing. Jadi saya bingung ini. Nah di situ, ya Allah gimana ini kan posisinya saya kan sendiri itu kan. Soalnya saya kalau ada yang nggak tolong tinggal berangkat aja. Jadi nggak ada kawan juga, kawannya kan pada sibuk. Kebetulan saya kan sekaligus pulang gitu kan. Nah sampai sana kan pas begitu sore saya kan penasaran, tadi saya sehat ya waktu sebelum masuk. Saya keluar dari rumah itu kan, nggak apa-apa, jadi hawanya itu lemas, jadi semuanya itu lemas, lesu gitu kan. Terus saya begitu masuk lagi, kok gini lagi kayak mau masuk angin gitu, meriang, kayak mau muntah. Nah, wah ini harus penanganannya serius kata saya ini. Akhirnya ke keluarga itu kita proses. Memang si bapak itu reaksinya itu ya emang reaksi apa ya, dari kakinya itu emang agak sulit gitu. Nggak tahu sekarang ini belum ada kabar sih beliau juga. Nah, berarti sudah masuk ke ranah medis. Iya, udah masuk medis juga dan harus ditangani juga. Jadi harus bertahap juga. Jadi kadang-kadang kemarin pasti kita tanganin udah aman nih, udah berapa hari gitu lagi. Waduh gimana lagi? Akhirnya lagi. Ya itu begitu udah aman itu udah hampir seminggu, nanti kumat lagi. Tangani lagi, kumat lagi. Jadi memang banyak juga. Tapi mau nggak mau ya, karena udah dimandatkan dan ditugaskan, ya sudah gitu. Ya, kadang-kadang kan ya penyakit itu yang tadinya non medis juga kalau dibiarkan lama kelamaan kan itu jadi. Iya jadi medis. Nah kemarin itu sampai dari fisik tuh ya, mohon maaf ini sampai itunya tuh nggak berdiri. Lemas. Padahal ini mohon maaf, padahal udah beli obat gitu kan, obat kuat sampai berapa katanya. Kok nggak ada ini, nggak berdiri gitu kan, nggak ada. Begitu, kenapa ini mas? Coba ini periksa dulu. Nggak ada apa-apa memang. Emang saya rasakan juga di situ lemas. Persis sama yang saya alami, mempunyai pasien seperti itu mas. Jadi si pasien tersebut itu kan punya istri di luar pulau. Nah si istri ini meninggal. Dia kan balik lagi nih ke Pulau Jawa. Setelah di Pulau Jawa dia ingin menikahlah dia. Selama dia menikah sampai 6 bulan ataupun 7 bulan itu dia nggak pernah bulan madu mas, tidak pernah merasakan apa yang namanya seperti itulah. Karena nggak mau bangun, kemaluan itu nggak mau bangun. Nah datanglah saya ngobrol, saya kan kaget, masa sih nggak bangun? Iya mas nggak bangun, saya ini pengantin baru udah 7 bulan 6 bulan nggak pernah pengantin baru mas. Oh ya udahlah kalau kayak gitu saya kan tergetak tuh pengen nyoba ini medis atau non medis. Ya udah kita cek, kita deteksi dulu badannya memang terasa ada getaran. Nah diruqyah lah sama saya. Waktu diruqyah itu nggak ada efek, nggak ada reaksi kayak kerasukan, muntah, nggak ada. Nah, tetapi reaksinya itu di kemaluannya mas. Di kemaluannya itu gatel. Oh gitu. Gatel beras diruqyah kencing dia. Nah, kencing, saya kasih air, saya bikin minyak lah,
buat mandi dia. Ya mudah-mudahan lah kita kan namanya juga bersyariat ya, mencari jalan keluar. Ya mudah-mudahan ini kata saya jalannya. Ya mungkin ini medianya gitu kan. Ambilin minyak buat mandi dia selama 1 minggu. Nah, kita beres. Ada kabar, alhamdulillah Kang, saya udah bisa pengantin baruan. Alhamdulillah. Saya juga jadi tergugah tuh. Oh berarti senang ya. Setiap medis dan non medis itu selalu berdampingan. Iya, benar. Yang kelihatannya ini kan seperti medis. Kelihatannya kan burung. Tapi kemarin itu dalam jangka berapa lama sebelum dia nikah atau gimana itu? Apanya? Kejadian seperti itu nggak bangunnya gitu. Ya, dari pertama nikah sampai 6 bulan 7 bulan tersebut. Oh 6 bulan 7 bulan, lama itulah. Iya, makanya kan pengantin baru nggak pengantin baruan jadi itu gitu. pas pertama kali nikah aja. Yang tadinya sih enggak, itu normal sebelumnya. Kan istrinya meninggal di luar pulau. Kita nggak bisa sebutkan pulaunya itu ya. Iya sih. Luar pulau. Pulang ke Jawa, ke Pulau Jawa. Dia kan masih cuman beda desa sama saya, tetangga saya gitu kan. Biasa awalnya cuman ngobrol-ngobrol biasa. Karena saya ada rasa kasihan, ya udah. Saya juga pengen nyoba nih. Bener gak ini non medis apa enggak gitu ya. Sudah kita bantu. Alhamdulillah kita ruqyah, kita kasih air dan kita kasih syarat minyak gitu ya buat mandi dia selama 7 hari. Alhamdulillah ada perkembangan. Setelah 1 minggu bisa itu bisa malam bisa pengantinan gitu ya. Alhamdulillah. Jadi ada kepuasan tersendiri untuk kita walaupun kita setidaknya ada hasilnya gitulah. Walaupun nggak semuanya itu kadang ada gagalnya juga pastinya. Iya, kalau kita nanganin pasien itu terus pasiennya sembuh berhasil tuh kita senangnya itu luar biasa. Karena berarti doa kita masih dijabah. Allah masih dijabah. Percaya kepada kita bahwasanya kita ini dibutuhkan sama orang banyak. Iya. Karena kan medis dan non medis itu berdampingan. Jadi kalau yang non medisnya mungkin minta tolong kepada orang yang paham, mungkin yang medisnya ke dokter ataupun ke bidan ataupun ke mantri gitu kan. Nah disitulah ada kebanggaan tersendiri ke kitanya. Bahwasanya kita masih diberikan kepercayaan sama Allah. Bahwasanya kita walaupun seorang pendosa, tetapi kita berusaha ingin memperdekatkan diri, ingin memperbaiki diri, dan Allah memberikan hasilnya. Umi juga yang dirasakan Umi sama seperti itu. Kalau si pasiennya itu sembuh tuh Umi tuh kayaknya seneng banget, alhamdulillah. Awalnya sih kadang-kadang pusing, ya Allah ini gimana, takutnya tuh nggak sembuh gitu ya. Nanti kan kitanya tuh ragu. Cuma pas sekarang sih nggak ragu, lillahi ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, pasti ini orang tuh sembuh kok gitu aja, yakin, punya keyakinan ya alhamdulillah. Itu banyak yang kejadian anehnya tuh. Ya kalau disebutin satu persatu nggak bisa ya Umi. Pokoknya kemarin juga ada ibu-ibu datang ke rumah Umi minta tolong. Dari rumah tuh dia itu nggak bisa jalan, katanya bangun aja susah, terus badan terasanya berat, dia itu pokoknya jalan tuh susah. Nah setelah datang ke Umi, ke situ Umi katanya minta tolong, ini saya tuh begini, akhirnya Umi tuh ya bismillahirrahmanirrahim, Umi yakin Allah pasti ngangkatin penyakit yang ada di dalam tubuh si ibu ini, kata Umi kan gitu. Itu alhamdulillah Mas, setelah Umi buangnya selain itu si ibu itu langsung bisa jalan. Alhamdulillah dia langsung bisa jalan, langsung enak. Yang tadinya bangun itu berat banget, susah banget, katanya ringan, dia bolak-balik jalan sambil gembira, senang. Di situ Umi senangnya luar biasa di situ. Alhamdulillah ya Allah. Iya itu ada terpuasan ya Allah, alhamdulillah. Orangnya senang, Umi pun ya senang gitu karena melihat si pasien itu langsung sembuh. Itu alhamdulillah Allahnya langsung ijabah. Langsung ijabah, orang itu sembuh. Makanya kemarin langsung bisa jalan di rumah Umi kemarin tuh alhamdulillah. Umi tuh senangnya masya Allah itu tuh orang itu sembuh tuh. Umi tuh senang. Kadang-kadang ada terharunya juga. Kadang-kadang keajaiban Allah tuh kayak yang benar-benar gimana tuh Mas? Benar-benar nyata ya. Iya benar-benar nyata tuh. Waktu pertama kali praktek sih kita ragu benar. Ragunya karena
saya bisa enggak ini ya? Iya, kayak gitu. Saya nggak merasakan apa-apa, tapi kita disuruh untuk mencoba. Kan ragu nih, ini bisa sembuh nggak sama kita, ini bisa sembuh nggak sama kita, akan bertanya-tanya. Tapi kalau kita udah full yakin, bahwasanya kebesaran Allah itu tidak ada duanya. Iya, kita benar. dengan keyakinan, dengan keyakinan yang mantap, kita mencoba apa yang diajarkan di sini kita praktekkan. Alhamdulillah banyak reaksi dan disitulah kemahabbatan kita kepada Allah itu makin tinggi gitu. Tinggi, iya benar. Makin kemahabbatan kita itu makin tumbuh, makin besar. Beda dengan yang pertama-tama. Itu yang kasih ini ya, bisa Mas. enggak? Kadang-kadang kita ragu Gimana? ya. Ini gimana? Kadang-kadang ragu ya. Iya, itu pasti. Jadi Iya, benar. saya juga awal pemulanya juga Ragu ya, Mas? ya karena kan pas kita praktekkan kita nggak dikasih tahu, hanya secara puasa wirid dan suruh nanganin. Kita juga kan tengok awal mulai ini. Ini sejujurnya seperti itu ya kita semua, bukan hanya gitu. Mungkin di luar sana santri juga sama ya, nggak dikasih tahu caranya begini-begini nggak. Cuman ke situ kita kan nanti berpikir. Makanya setiap santri itu berbeda-beda cara terkadang ya penanganan. Jadi yang penting mah tidak keluar dari koridor syariat gitu ya. Iya benar. Nah makanya setiap santri kadang-kadang beda caranya. Saya begini, malah seperti ini, yang ini seperti ini. Ya tapi ujung-ujungnya yang penting kan satu gitu ya. Penting mah dari niat kita, dari kita berdoa nanti kita seolah-olah, suruh begini nih, begini kita pegang aja. Kadang ada yang ditiup lah. Ada yang pakai apalah kayak gini lah. Yang penting kan pasien itu yang penting sebenarnya dari keyakinan dulu ya. Nah dari situ awal mulanya memang ragu sih, memang harus gimana, bingung, pusing, suruh gini nggak dikasih tahu cara. Tapi ujungnya setelah proses itu kan, kita merenung, begini caranya begini. Akhirnya ketemu. Jadi ya saya pikir, berarti ketika kita mengamalkan ilmu itu, mengamalkan apa yang kita amalkan, berarti dapat di situ banyak ilmu ternyata. Dikirain tuh Mas, Umi aja yang ngerasain seperti itu tuh Mas. Karena Umi juga kan di sini nggak nanya, kalau nanya juga kan kadang-kadang kan mau nanya kamu juga nggak enak kan ya. Jadi ini gimana itu yang tadi Mas Miko bilang tuh seperti itu, sama itu. Berarti bukan hanya Umi aja yang merasakan seperti itu, ternyata Mas Miko juga ya. Banyak sih yang mengeluh. Khususnya alumni gitu kan, banyak keraguan harus gimana, padahal mah tinggal amalin gitu, padahal guru kan sudah ngomong amalin aja udah. Walaupun caranya seperti ini, guru nggak harus sama guru ini, guru jadi kita kembangkan aja gitu, gimana cara kita aja, yang penting nggak ibaratnya keluar dari jalur gitu kan. Dan bahkan setiap pasien itu berbeda-beda penanganannya. Pasien ini tuh kita kelihatannya seperti ini, ya mungkin kita penanganannya seperti ini. Jadi kita juga harus sedikit teliti kepada pasien, karena setiap pasien itu kan berbeda-beda, berbeda-beda masalah, berbeda-beda penanganan juga. Saya waktu itu kan ada yang konsul tentang jodoh. Gimana saya juga jomblo ini kan, saya juga nggak punya pacar, tapi kok ini yang konsul yang udah suami istri kan, kita bingung. Nah, cuman kita dengarkan. Alhamdulillah sekarang yang walaupun saya masih sendiri gitu, tapi itu rumah tangga mereka jadi akur lagi gitu. Alhamdulillah ya Mas. Dengan kita kasih masukan, kita kasih bantuan doa. Untuk apa? Untuk memantapkan jiwanya, memantapkan dirinya. Iya, pada intinya untuk teman-teman dimanapun Anda berada, khususnya alumni, ya jangan takut, jangan ragu gitu kan. Kalau memang guru sudah memerintah, instruksi, jalankan aja. Walaupun sebenarnya kita bingung, pusing, nanti dalam bingung dan pusing itu pasti ada jalan. Sedikit jalannya walaupun sedikit, pasti itu berguna gitu kan. Dan kembangkan. Lama-lama sih jangan pragmatik, karena kita bingung dalam menangani pasien. Sudah berhenti di situ, jangan. Lebih kita maju terus. Terlama kelamaan dengan adanya pengalaman, insya Allah sudah makin terbuka jalan. Makin terbuka, makin senang. Yang dirasakan Umi kesini, jadi kalau nanganin pasien yang jadi hatinya senang.
Jadinya senang Mas. Yang belum merasakan juga jangan putus asa, jangan putus belajar gitu. Mungkin nanti ada waktunya gitu kan. Nggak semuanya bisa merasakan seperti kita. Mungkin ada di sana yang masih kebingungan. Ya jangan putus asa, pasti ada jalannya. Karena bukan dari hasilnya, dari perjuangan kitanya. Nah dari perjuangan kita tadi pasti nanti menemukan suatu jalan, titik temu gitu istilahnya. Jadi jangan putus di jalan, jangan menyerah gitulah dalam hal belajar. Tapi kayaknya wajar Mas kalau kita kadang-kadang mempunyai pikiran seperti ini. Jadi kadang-kadang karena kitanya ragu, jadinya kayak udah berhenti aja sampai di sini. Karena Umi juga dulu seperti itu Mas. Udah di sini tuh itu kayak yang putus asa itu ada. Dulu Umi seperti itu. Jadi ya mungkin karena nekatnya Umi udah bulat, ini akhirnya semangat lagi. Semangat lagi, makanya itu sekarang ini jadinya enak ya Mas. Jadinya enak gitu, nggak kayak yang awal-awal sih emang iya kadang-kadang ragu, kadang-kadang takut gimana. Pas sekarang sih ya alhamdulillah jadi malah senang ya Mas. Dan satu lagi buat khususnya para senior, para alumni, jadi lebih baik kita fokus kepada satu guru, bereskan terlebih dahulu. Karena kalau kita setengah-setengah itu, atau misal nih kita belajar sini baru setengah, terus kita keluar dari sini cari ke guru yang lain, itu dari nol lagi. Iya benar. Pelajaran dari nol lagi, lama lagi, proses lagi, dan akhirnya kalau tidak menemukan kepuasan dari satu guru ke guru lain, kayaknya nggak jadi. Tidak akan terjadi. Yang ada malah apa? Nol lagi. Lebih baik fokus pada satu guru, udah kita dalami, kita dekati. Kalau sebenarnya masih ada yang santri ataupun murid yang masih ada di tempat tersebut, kita sudah keluar, tetap kita silaturahmi ke sini. Kita nanya, terus konsultasi, kita ngobrol dengan santri-santri di sini, ataupun ngechat guru kita, ataupun yang dimanapun yang ini gitu ya. Supaya nanti di jalan kita itu, di jalannya tidak kebingungan. Bukan contoh kecil, itu besar sih kalau bisa disebut besar sih. Karena banyak alumni juga di sini yang udah di sini setengah jalan. Nah, karena di sini mungkin disuruh mengembangkan skill kita. Nah, terus dia itu kayak malas untuk mengembangkan, kayak pengen disuapin lah Mas. Pengen terus disuapin, pindah ke guru lain. Nah, di guru lain ini sama prosesnya seperti ini, cuman itu tuh sedikit berbeda mungkin ya. Nah di sini juga dia tidak menemukan jawaban, pindah lagi. Akhirnya ya nggak bisa gitu kan. Jadi mengambang situ-situ aja. Karena apa ya? Jadi saran saya lebih baik fokus kepada bereskan satu itu. Kalau sudah beres, baru ke tempat yang lain untuk melebarkan sayap. Nanti di situ ada perbandingan. Gitu ya. Jangan di sini juga belum beres pindah ke yang lainnya, nol lagi. Kalau sekolah sih udah kelas 5 pindah ke yang lain, turun lagi ke kelas 1. Gitu dan gitu terus seperti itu. Karena mungkin kan di dalam belajar itu kan ada ujiannya gitu ya. Jadi mungkin guru ngasih ujian, guru kan nggak ngasih tahu ini bahwa ini ujian. Mungkin ujiannya seperti ini, jadi kok gini, jadi nanti ngambang gitu kan. Padahal itu sebetulnya untuk menguji kita, seberapa kuat mental kita, seberapa kuat untuk menghadapi ketika dikasih tugas. Nah ketika itu kan mungkin ada kebingungan, nggak kasih penjelasan begini, nggak secara gamblang lah intinya. Nah pada waktu itu kan langsung dia mencari lagi kok begini, nggak ada kecocokan akhirnya. Padahal sebetulnya itu ujian gitu kan. Begitu kita tahu itu ujian, kita menjalani terus kuat, nanti akan akan naik lagi gitu kan. Nanti akan bertambah. Kebanyakan kan awamnya kan umumnya seperti itu. Ketika menghadap belajar ilmu, ketika ada masalah pasti banyak sih masalah dari segi ekonomi, terus dari segi keluarga, nah gitu. Kadang ekonomi yang naik lupa ke sini, lupa belajarnya, turun apalagi gitu kan. Terus dapat jodoh nggak diterusin, akhirnya ya itu
Jadi nggak bakal apa ya, nggak diterusin, nggak matang gitu kan. Jadi ngambang. Iya, apalagi dengan belajar ilmu di sini, di ilmu al-hikmah ataupun sejenisnya ya, ataupun karomah. Itu seleksi alam yang bermain. Seleksi alam. Jadi alam yang menseleksi kita, kayak tadi Mas Niko bilang apa namanya, ujian kenaikan tingkat lah kalau bahasa ininya. Itu seleksi alam yang berbicara. Tidak kita dikeluarkan, tidak apa. Kadang dari ekonomi, dari percintaan, dari keluarga, keluar. Kadang dari sini, kita belajar di sini, terus diberi tugas di sini. Kita harus gini. Wah, karena mentalnya lemah, kan tidak sanggup, akhirnya keluar mental. Dia pindah ke yang lain. Nah, dari yang lain juga dia tidak menemukan jawaban. Nol lagi, balik lagi. Yang pada intinya sudah fokuskan, tetapkan, jalani. Yang seperti itu tuh banyak ya Mas ya? Banyak sekali. Banyak. Sebetulnya yang sulit itu bukan penurunan ilmu mah gampang gitu ya. Yang sulit itu kita mengamalkan secara istiqomahnya itu kan. Itu yang sulit. Pasti banyak godaan, banyak gangguannya gitu. Benar. Entah dari rasa males, kalau udah keluarga pasti ada masalah ini itu dan lain-lain. Yang kita bujang di sini pasti aja ada rintangannya, itu terutama males, yang inilah, yang capek lah, itu pasti. Rintangan yang Mas Miko alami Manusiawi ya sekarang Mas apa, itu Mas. Rintangan yang Mas Miko alami sekarang? Kalau yang sekarang pasti ada rasa. Jadi secara ini kan males tuh pasti. Kalau males salah satu memang males kalau masih. Padahal mah kalau dipikir sebelum keluarga kan masih banyak waktu kan. Jadi kadang-kadang sok menunda-nunda gitu kan, menunda pekerjaan yang nanti pada akhirnya larut nggak jadi. Ya kadang-kadang kayak gitu kan. Jadi kayak gitulah kalau masih bujang pasti males ya intinya. Kebab percintaan nggak? Kalau bapernya pasti. Jadi kalau saya mah tadinya nggak kepikir situ, tapi seiring berjalan waktu, ketika orang tua sudah bilang begini, tadinya saya nggak beratnya fokuslah ke depan. Kayak kalau lama-lama kok ke situ lagi arahnya, tiba-tiba ada bayangan-bayangan seperti itu. Jadi orang tua juga udah mendesak, mungkin kekhawatiran itu mah hal wajar mungkin ya. Namanya orang tua kan. Itu juga harus saya pikirkan juga. Jadi itu ya pasti sih itu mah. Cuman kan saya nggak ngomong, hanya di sini aja ngomongnya mungkin ya. Saya selama ini kan diam aja gitu kan, nggak dipendam, paling mikir sendiri, sendiri, paling ngomongnya ya di sini aja mungkin ya. Jarang curhat lah intinya mah. Apa-apa kalau kena mental ya aktivitas aja gitu kan. Jadi nggak ada tempat curhat sebetulnya. Mau curhat sama siapa gini-gini, yang lain pada curhat, saya mah ya udahlah aktivitas aja. Pelampiasannya gitu kan. Padahal bisa curhat sama Mas Farhan ya. Soalnya ya nggak enak loh. Mas Miko curhat ke saya juga pengen curhat ke Mas Miko gitu. Itu Mi, jadi sama-sama mempunyai beban. Kalau kita curhat sini, curhat situ, ya ada nambah bingung, nambah gimana gitu. Iya pasti banyak. Kalau ibarat orang bilang banyak ngehuleng pasti. Itu semua santri mengalami mungkin ya. Kayaknya sih, bukan kayaknya. Itu semuanya. Pasti apalagi bertambahnya pengen ke sana, pengen ke sini. Ada rasa titiknya. Titik jenuh ya pasti ada. Iyalah namanya manusia ya. Kita bisa ambil pelajarannya aja ya. Kita pahami, kita ambil pelajarannya bahwasannya setiap perjalanan itu tidak ada yang mudah. Setiap perjalanan itu banyak rintangan, banyak likunya, banyak belokannya. Bagaimana kita kalau punya tujuan, mantapkan tujuan tersebut, jangan sampai kita terlena dan tergoda oleh sesuatu hal. Butuh niat dan perjuangan yang kuat, tekad yang kuat. Semangat. Jadi kalau teman-teman juga yang sudah alumni, udah belajar hampir 4 tahun, itu jangan takut ya. Kebanyakan yang takut. Yang takut karena belum merasakan, belum ini. Jadi maju aja dulu. Masalah hasil mah yang nentukan Tuhan. Takutnya sih karena belum ngerasain, tapi kalau udah ngerasain mah bakal seneng gitu. Yang penting maju dulu. Masalah hasil kan yang menentukan yang di atas gitu ya. Masalah sembuh nggak sembuh gitu. Kalau sembuh ya alhamdulillah, yang nggak sembuh ya kita
anu lagi, berusaha lagi gitu. Karena Jadi, itu semua adalah jodoh. Jangan Kalau patah sembuh semangat. kalau sembuh sama kita ya berarti jodoh dengan kita gitu kan. Kalau tidak ya berarti harus dengan orang lain. Karena itu jodoh-jodohan. Iya benar. Mungkin segitu aja ya. Iya, cukup sekian ya pengalaman dari kita semua. Mudah-mudahan dapat diambil pelajarannya dan diaplikasikan gitu sama teman-teman dan kesepuhan lainnya, alumni kesepuhan lainnya gitu. Nah, mungkin itu yang dapat kita sampaikan dari obrolan malam ini. Mudah-mudahan dapat diambil hikmahnya dan dipetik pelajarannya. Dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan untuk kita semua. Kita tutup. Dan jangan lupa jangan lupa Like, comment, subscribe, share sebanyak-banyaknya. Nah, gitu. Oke. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam.